Om Swastiastu. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kadek Pandey Sudiastawa dengan NIM akhir 1008. Saya dari Prodi PTI semester 5 kelas A. Oke, jadi pada kali ini di sini saya akan mendemokan terkait aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi Raksa Bahasa. Yang dimana tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu UAS dari mata kuliah pemrograman mobile. Oke, jadi di sini Raksa Bahasa diambil dari bahasa Sunda dan juga bahasa Bali. Dan bisa dikatakan juga berakar dari bahasa Sanskerta yang diserap ke bahasa daerah tersebut. Jadi Raksa sendiri berarti menjaga, memelihara atau melindungi. Sedangkan Bahasa berarti bahasa. Jadi secara harfiah Raksa Bahasa atau Raksa Bahasa berarti menjaga bahasa. Mengapa saya memakai nama itu untuk aplikasi yang saya buat? Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama karena judul yang saya ambil untuk proyeknya yaitu Kamus Bahasa Daerah, Pelestarian dan Kontribusi dengan tema budaya. Lalu selain itu yaitu berhubungan dengan pelestarian. Jadi bahasa daerah adalah warisan budaya yang mulai terkikis oleh zaman. Dengan nama Raksa, aplikasi ini diposisikan sebagai benteng atau alat untuk memelihara kekayaan bahasa Nusantara agar tidak punah di kalangan generasi muda. Lalu identitas lokal yang kuat. Karena aplikasi ini fokus pada bahasa daerah, misalkan seperti Bali, Jawa, Sunda, dan lain-lain, menggunakan nama dari bahasa daerah tersebut memberikan kesan yang lebih otentik dan dekat dengan target penggunaannya dibandingkan memakai bahasa Inggris seperti Language Seal atau Translate App. Lalu yang terakhir yaitu sebagai filosofi dari Raksa itu sendiri. Dalam budaya Sunda, kata raksa punya makna mendalam, yaitu memelihara dengan hati dan penuh tanggung jawab. Hal ini mencerminkan salah satu fitur di aplikasi ini, yang dimana user diajak ikut bertanggung jawab untuk menjaga kata-kata dari bahasa daerah masing-masing. Oke, di sini kita langsung saja ke aplikasinya. Jadi nama aplikasinya adalah Raksa Bahasa. Kalau kita masuk ke dalam aplikasinya, maka akan muncul tampilan notif. Kita izinkan saja karena agar kita bisa ngetes notifikasi dari Firebase. Lalu muncul splash screen dan juga onboarding. Kita pencet mulai. Di sini ada tombol lewati di pojok kanan atas, namun kita pencet lanjut saja. Dan ini tampilan akhir dari onboarding yang saya buat. Kita pencet mulai melangkah, maka akan otomatis diarahkan ke halaman login. Di halaman login di sini terdapat beberapa fitur, misalkan mengisi email, password, lalu ada tombol masuk atau login dengan Google dari Firebase dan juga fitur register. Namun di sini saya hanya fokus ke untuk mendemokan terkait login dengan akun Google yang telah dikaitkan ke Firebase. Kita pencet saja masuk dengan Google, maka akan muncul pilihan akun. Di sini kita pilih saja akun bebas yang mana mau diloginkan ke aplikasinya. Maka kita akan ke dalam aplikasi Raksa Bahasa. Selamat datang di aplikasi Raksa Bahasa. Dan seperti inilah tampilan dari aplikasi Kamus Bahasa Daerah yang cukup estetik dan juga lumayan modern. Jadi di sini ada beberapa navigasi menu. Terlihat di bagian bawah ada halaman home atau main menu, ada halaman kamus, kontribusi, dan profile. Di halaman home ini, di bagian atas terdapat beberapa kalimat sambutan kepada user yang login ke aplikasi ini. Di sini teman-teman bisa baca sendiri. Lalu di sebelah kanannya ada tampilan foto dari akun si user. Jika kita pencet, maka akan otomatis ke halaman profil pengguna. Kita kembali. Lalu di bawahnya ada tampilan statistik dari kata daerah dan relawan, namun ini hanya tampilan saja. Karena aplikasi ini sendiri masih cukup terbatas, terutama pada penggunaan sumber daya manusianya. Jadi kata di kamus ini hanya terdiri dari 50-an saja. Begitu juga dengan relawannya. Lalu di bawahnya ada menu pintar. Di sini ada beberapa menu pintar, misalkan scan QR Raksa Bahasa, yaitu untuk mencari arti kata lewat kamera QR.
Tapi kata yang bisa ditranslate itu cukup terbatas karena kata yang ditranslatekan itu berdasarkan data dari Firestore, yaitu Firestore yang kita masukkan melalui yang kita dapatkan dengan menginput data di halaman kontribusi. Misalkan kita pencet, maka akan muncul notif untuk meminta akses, izin merekam kamera dan mengambil gambar. Kita izinkan saja. Maka akan muncul tampilan kamera, dan di sini saya sudah menyiapkan scan QR yang dimana isinya yaitu kata berdoa, yang dimana kata berdoa tersebut saya buat sendiri barcode-nya dan sudah terdeteksi oleh QR dari aplikasi Raksabaksa. Dan seperti inilah tampilannya muncul. Lalu di bawahnya adalah mendeteksi bahasa daerah di lokasi sekitar dengan menggunakan fitur lokasi. Kita pencet, kita izinkan, maka otomatis akan kedeteksi bahasa yang ada di sekitar lokasi yang kita tempati sekarang. Kita pencet tutup. Lalu ada penerjemah AI. Fitur AI ini kurang lebih sama seperti scan QR, hanya terbatas bisa mentranslatekan kata yang ada di Firestore kontribusi. Misalkan di sini kita menargetkan atau memilih bahasa yang ditranslatekan yaitu Jawa. Misalkan kita ingin translate kata air, maka AI-nya akan merespon seperti ini. Oke, kita kembali. Di bawahnya ada informasi tambahan. Di sini ada keragaman bahasa Indonesia. Jika kita pencet akan diarahkan ke halaman Wikipedia. Jadi informasi bahasa atau Wikipedia bahasa daerah di Indonesia ini saya menggunakan API Wikipedia dan kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu berikutnya adalah tips penggunaan. Jika kita pencet akan diarahkan ke halaman tips penggunaan atau cara menggunakan aplikasi Raksabaksa. Lalu larangan dan etika, maka akan diarahkan ke halaman terkait larangan dan etika dalam menggunakan aplikasi Raksabaksa. Oke, selanjutnya adalah kita ke halaman berikutnya yaitu halaman kamus. Di halaman kamus ini sesuai dengan judul dan tema yang saya pilih, di halaman kamus ini yaitu terdapat beberapa kata dari kata-kata bahasa daerah yang ada di Indonesia dan juga ada beberapa fitur. Misalkan di sini ada fitur untuk melakukan pencaharian. Misalkan kita mencari kata air atau kata banyu, maka yang muncul adalah kata yang kita cari. Lalu berikutnya ada fitur kategori. Di sini saya membuat kategori semua atau berdasarkan nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Jika kita pencet, maka yang muncul adalah kata berdasarkan kategori tersebut. Dan juga bisa di scroll ke bawah. Lalu berikutnya ada fitur detail kata. Misalkan kita pencet salah satu kata, maka akan menampilkan detail dari kata tersebut. Misalkan di sini ada kata daerah anyar yang berasal dari Bali, artinya baru, lalu masuk dalam kategori kata benda adjektiva dan contoh penggunaannya. Di sini teman-teman bisa baca sendiri. Oke, berikutnya adalah halaman kontribusi. Namun sebelum lanjut, di halaman kamus ini juga terdapat fitur laporkan. Misalkan di sini ada titik 3 di sebelah kanan, kita klik, maka akan muncul pilihan untuk melaporkan. Kita pencet, maka akan diarahkan ke form laporan. Di tampilan halaman laporan ini kita bisa melihat siapa dan emailnya yang menginput kata tersebut. Namun di sini hanya contoh saja, maksudnya contoh untuk melaporkannya. Karena di sini yang saya lapor ini tidak bermasalah, namun di sini saya hanya akan mencontohkannya. Misalkan kita pilih kategori spam. Lalu alasannya misalkan cuma tes. Lalu kita kirim laporan. Maka laporan akan terkirim, yang dimana laporan tersebut terkirim ke Firestore laporan yang telah saya buat. Lalu barulah kita ke halaman kontribusi kamus. Jadi jika sebelumnya adalah terkait pelestarian dan di halaman kontribusi ini adalah terkait kontribusi kamus. Jadi di sini kita bisa melakukan penambahan kosakata baru dari bahasa daerah yang ada di Indonesia di halaman kontribusi kamus ini, yang berupaya untuk menambahkan sikap terkait melestarikan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Jadi di sini ada form untuk mengisi kosakata baru. Lalu di bawahnya ada riwayat kontribusi. Misalkan kata tukat, asal bahasa dari Bali, arti Indonesianya sungai. Lalu untuk kategorinya bebas. Lalu contoh dalam kalimatnya. Lalu jika rasa sudah cukup, kita pencet tombol kirim kontribusi. Maka akan otomatis ditambahkan ke halaman kamus. Misalkan kita mencari kata yang telah ditambahkan, maka akan muncul. Karena sudah ditambahkan ke Firestore dari Firebase. Lalu di bawahnya ada riwayat kontribusi yang terdiri dari 2 fitur. Misalkan di sini kita bisa edit fiturnya. Misalkan kalau kita mau ganti nominanya, kita bebas. Ini cuma contoh saja. Kita klik simpan, maka akan berhasil diperbaharui.
Lalu berikutnya adalah fitur hapus, yaitu di sebelahnya kita klik ikon tempat sampah, maka akan muncul alert apakah Anda ingin menghapus kata ini. Jika kita klik batal, maka batal. Kalau kita klik hapus, maka data dari kata tersebut akan terhapus. Oke, selanjutnya yaitu halaman profile. Di halaman profile ini seperti yang dilihat, di atasnya ada tampilan terkait profil pengguna, lalu ada login biometrik atau sidik jari, edit profile, riwayat kontribusi, pusat bantuan, dan tentang aplikasi. Yang terakhir adalah tombol keluar akun. Namun yang berfungsi di sini hanya ada 3, yaitu tombol keluar akun, edit profile, dan biometriknya. Misalkan kalau di sini saya mau menggunakan sidik jari, kita pencet toggle-nya. Maka di sini kita harus meminta izin untuk melakukan sidik jari. Lalu misalkan kalau kita keluar dari aplikasinya, kita masuk lagi, maka kita akan meminta sidik jari lagi. Tapi kalau misalkan kita tidak sengaja pencet cancel di tombol HP, maka akan keluar karena kita belum melakukan sidik jari. Oke, lalu di edit profile kita bisa mengedit profile. Misalkan di sini kita edit, kita klik simpan perubahan. Maka otomatis apa yang kita edit di profile akan terganti karena ini sudah dikaitkan ke Firestore dari database. Namun sepertinya di sini saya sensor demi keamanan dan privasi. Oke, berikutnya di sini saya akan mengetes terkait notifikasi dari Firebase. Oke, kita keluar. Lalu kita melihat di bagian notifikasi dan di sini saya sedang mencoba tes dari Firebase-nya. Oke, di sini notifikasi dari Firebase-nya sudah muncul dan seperti inilah notifikasi yang saya buat dari Firebase. Lalu yang terakhir di sini ada tombol keluar akun. Namun sebelum lanjut di sini saya akan menggeser aplikasinya terlebih dahulu, lalu masuk lagi. Maka yang muncul hanya splash screen, tidak lagi memunculkan onboarding. Oke, kita ke halaman profile, kita pencet keluar akun, maka muncul alert apakah Anda yakin ingin keluar dari akun Raksabasa. Jika kita pencet batal, ya batal. Kalau kita pencet keluar, maka kita otomatis akan keluar dan akan diarahkan ke halaman login. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Untuk di video selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kode untuk pengerjaan project dari aplikasi Raksabasa ini, yang dimana kode tersebut dibuat melalui aplikasi VS Code dengan bahasa Flutter. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.